Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama kita hormati Bupati Bengkalis. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Bapak Dr. Andus Johansah Sapri, Bapak Perkapenda, dalam hal ini dari Dandim ada yang mewakili oleh staf dan jajaran dari Polres dan beberapa perkapenda lainnya yang barangkali mewakili, kemudian Bapak Kepala OPD Kabupaten Bengkalis, Bapak Ketua Basnas, Ketua MUI, Pak Imam Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan Bapak-Bapak Imam Masjid di seputar Kota Bengkalis. Yang mulia dan yang kita hormati pensyarah kita datangnya dari Kota Dumai, yakni Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar MH. Alhamdulillah tadi isaknya mungkin di kampung ya Pak. Kebetulan beliau ini anak waton juga anak Sungai Alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, cincin tuan-tuan dan puan-puan, majelis yang dimuliakan Allah. Malam hari kita mengadakan peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah bersama dengan 2025 Miladiah di Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis. Malam ini 1 Sya'ban 1446 Hijriah bersama dengan 30 Januari 2025 Miladiah. Kita mulai. Kita awali dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang akan dibacakan oleh kori jemputan kita, yakni Saudara Samsul Bahari. Majelis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم
فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Aliyul Azim. Semoga kita yang mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan cucuran rahmat darinya. Bapak Bupati yang kami hormati dan Bapak undangan jemputan kami yang kami muliakan, bersama dengan kita juga tadi ada Pak Kakan Kabupaten Bengkalis karena Bapak bersama nanti tak tersebut, maafkan kami, Pak Haji Khaidir. Baik, berikutnya kita dengarkan sambutan dan pengarahan Bupati Bengkalis dalam ini disampaikan oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada yang terhormat Bapak Dr. Johan Sapri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in. Sebelum kami bacakan sambutan tertulis Bupati Bengkalis, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan permohonan maaf dan salam takjim beliau yang tidak bisa hadir secara fisik pada kegiatan tausiah agama sempena Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama Al-Mukarram Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar SAG MH. Beliau titip salam semoga kegiatan ini dari awal sampai akhir berjalan dengan sukses dan semoga setiap langkah yang kita ayunkan, waktu yang kita luangkan untuk hadir di Masjid Agung Istiqomah ini dicatat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena ini merupakan sebuah amanah, perkenankan kami, izinkan kami membacakan sambutan tertulis Bupati Bengkalis secara lengkap sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang berhadir, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kemenak Pak Haji Khaidir, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis yang hadir, tentu yang kita hormati dan banggakan Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar SAG MH
sebagai penceramah kita malam ini, rekan-rekan pimpinan instansi vertikal Kabupaten Bengkalis, Ketua LAM R, Ketua MUI, Ketua Basnas, Ketua Ormas dan UKP Islam Kabupaten Bengkalis, Ketua beserta jajaran Badan Pengurus dan para imam Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan imam-imam masjid lainnya yang ada di sekitar kota Bengkalis, Camat Bengkalis dan Camat Bantan atau yang mewakili orang tua kami, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, alim ulama, cerdik pandai, hadirin, para undangan serta jamaah yang dirahmati Allah yang mungkin mohon maaf tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir guna mengikuti tablik akbar sempena peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah, Masjid Agung Istiqomah Bengkalis pada malam ini. Kemudian tentu salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apresiasi kami sampaikan kepada ketua beserta jajaran Badan Pengurus Masjid Agung Istiqomah Bengkalis yang telah melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj malam ini, dan ucapan selamat pulang kampung pada Al-Mukarram dan rasa terima kasih kami sampaikan untuk Ustadz Dr. Haji Ahmad Rojai Akbar SAG MH, Rektor Institut Agama Islam Tapaku Piddin Dumai. Ini anak watan Bengkalis, orang Sungai Alam. Ya, kami kenal baik dengan adiknya Rizal Akbar. Nah, jadi saya tanya tadi apa hubungannya gitu. Yang telah hadir bersama kita sekaligus pulang kampung, jadi kami tidak ucapkan selamat datang tapi selamat balik kampung. Iya, untuk menyampaikan syiar ilmu dan iman dalam majelis peringatan Isra Mi'raj malam ini. Semoga yang Tuan Guru sampaikan nantinya dapat menjadi dorongan untuk kami memperkokoh sekaligus memperbaharui semangat dalam menjalankan ibadah serta mempertebal keimanan terhadap kehidupan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Mi'raj merupakan salah satu hari yang paling kita nanti sebagai umat muslim, di mana peringatan Isra dan Mi'raj tidak hanya menjadi momen untuk kita senantiasa mengenang akan perjalanan spiritual Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kemudian naik ke Sidratul Muntaha, akan tetapi juga menjadi media untuk kita merenung akan makna, hikmah, pelajaran serta pesan-pesan dari perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut untuk kita praktekkan dalam kehidupan agar kita bisa menjadi insan yang taat serta patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tak kalah penting, peringatan Isra dan Mi'raj juga menjadi ajang untuk kita kembali mengevaluasi kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam pelaksanaan dalam menunaikan sholat 5 waktu. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peringatan perintah sholat 5 waktu turun dikala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, dan sholat 5 waktu juga merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya. Oleh karenanya, melalui peringatan Isra dan Mi'raj malam ini, kami mengajak kita semua untuk senantiasa menjadikannya sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri
memperkuat hubungan dengan Allah dan menebar kebaikan untuk sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa kami, pemerintah Kabupaten Bengkalis, akan terus mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan fisik maupun non-fisik Masjid Agung Istiqomah Bengkalis ini agar keberadaannya dapat memberikan kenyamanan kepada jamaah serta menjadikannya sebagai salah satu ikon wisata religi di negeri junjungan ini. Makanya pada tahun anggaran 2024 yang lalu kami telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana Masjid Agung Istiqomah Bengkalis ini dengan harapan agar masjid kita ini benar-benar representatif serta dapat meningkatkan keimanan dan kenyamanan masyarakat untuk beribadah dan melaksanakan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Harapan kami, dukungan dan sinergisitas pengurus masjid terkait kebijakan maupun program kami pemerintah daerah dapat terus berlanjut dan semakin meningkat di masa yang akan datang. Karena kami yakin dari masjid kita bisa membangun masyarakat yang berkarakter, yaitu masyarakat yang memiliki nilai budi pekerti dan watak yang kesemuanya dapat membentuk jiwa masyarakat yang lebih bijaksana, jujur, bertanggung jawab, dan bisa menghormati orang lain serta dapat mewujudkan segala kebaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Setelah ini, mari bersama-sama kita menyimak pesan moral keagamaan yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita nantinya. Selamat memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1446 Hijriah. Semoga kita selalu diberi kebaikan, keberkahan, dan kemudahan dalam menteladani ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bengkalis Kasmarni. Demikian sambutan tertulis dari Bupati Bengkalis telah kami bacakan secara utuh. Kalau ada kekurangan kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, cucu tonton dan puan-puan majelis yang dihormati, berikutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama terkait peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW tahun ini bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar MH. Majelis mempersilakan. Dan insyaallah nanti Ustaz ditutup dengan sekalian doa bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, yakni Pak Astil Ahli, Pak ya. Kemudian yang kami hormati sebagaimana yang dihormati Pak Bupati tadi, saya ikut juga, saya ngekor aja lah di belakangnya ya. Hadirin hadirat, cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh yang hadir dan duduk bersimpuh dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj ini, tentu saja kita berharap dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, baik secara pribadi ataupun masyarakat, bahkan secara berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada ungkapan untuk
menyatakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu tidak lain kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini rangkaian peristiwa yang merupakan titik momentum dalam rangka pembinaan keimanan dan akidah yang dibuktikan dengan amaliyah salat itu kita peringati, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperingati ini dan dengan senantiasa kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah, insya Allah kita tergabung dalam umat baginda Rasulullah yang nantinya akan memperoleh syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kalau kita ingin menuturkan sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj ini sampai subuh besok ditambah satu malam lagi tak selesai. Oleh karena itu kita hanya mengambil hikmah dan kita hanya mengoneksikan dengan konteks kehidupan kita hari ini akan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang sering tidak dipahami itu adalah bahwa Isra itu satu peristiwa dan Mi'raj itu satu peristiwa. Jadi tak sama dia, ya. Jadi kalau Isra Allah rekamkan dalam surat Bani Israil, kalau Mi'raj itu Allah rekamkan dalam surat An-Najmi. Nah, jadi ini dilaksanakan dalam satu malam yang kurang dari sepertiga malam, ya. Oleh karena itu hal yang pertama harus kita yakini dan harus kita mengerti bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa imaniyah, peristiwa iman, ya. Jadi oleh karena itu seakan-akan kalau orang mengatakan Nabi itu Isra dari Mekah ke Palestina, seakan-akan Nabi yang mau. Tidak, makanya bukan Nabi yang mau, Nabi tak mau, kan gitu. Artinya bukan kehendak Nabi untuk berisra itu. Nah, oleh karena itu supaya tidak salah dalam memahami konteks Isra ini, mari kita pahami kembali apa yang Allah rekamkan di dalam Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Asra, yang memperjalankan. Pertama kalimat itu disebut diawali dengan tasbih, ya. Kalimat tasbih itu adalah kalimat yang mensucikan. Jadi kalimat yang mensucikan Allah dari beberapa kekurangan-kekurangan yang dianggap oleh makhluk. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalimat tasbih itu kalau dalam ilmu balaghah selalunya menjelaskan hal-hal yang penting dan hebat-hebat. Peristiwa-peristiwa yang di luar akal manusia, bukan tak masuk akal, tapi akal itu memang tak pas untuk berpikir tentang itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan akal tak masuk, tapi akal terlalu kecil untuk memikirkannya, ya. Makanya Rasulullah katakan walikulli ujubatin subhanallah. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang mentakjubkan, sesuatu yang melemahkan akal, maka ucapkanlah subhanallah. Kita dulu, orang tua-tua kita dulu kalau belajar tauhid di kampung tuh, belajar sifat 20, ya, itu paham betul bahwa Allah itu punya hukum sendiri, ya. Sifat 20 itu kan berawal dari sifat aqaid 50. Jadi 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Dia saling berlawan-lawan itu. 10 sifat yang jaiz, sehingga aqaid 20. Nah, awal sifat 20 itu adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Setelah wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya Allah itu bersalah-salahan dengan makhluk, bahwa Allah makhluk, ya. Itu dulu kita pahami dulu, ya. Lalu kita kontekkan ke ayat tadi itu, asra bi'abdihi. Allah yang aktif, Allah yang hendak memperjalankan Muhammad. Artinya Muhammad diperjalankan, Muhammad pasif. Kalau begitu peristiwa Isra itu
adalah peristiwa af'alullah, itu dalam konteks tauhidnya. Kalau sudah peristiwa af'alullah, tak bisa kita nak ukur pakai teori-teori keilmuan, teori-teori akal. Masa Muhammad pergi ke Palestin dengan jarak yang ditempuh pada saat itu 1 bulan pergi 1 bulan balik, kok sepertiga malam naik pula ke langit lagi, menembus langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, mengayau-ayau pula lagi ke surga, ke neraka, ditengok pula lagi perumpamaan-perumpamaan kan gitu tuh ceritanya. Turun balik dialog dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, minta pula lagi usulkan solat lagi 50 jadi 5 ini. Turun balik ke Mekah sepertiga malam. Otak mana yang bisa mikir? Impossible. Ilmu mana yang bisa mikir? Impossible. Kenapa? Karena bukan ukurannya. Kalau ukuran fisika kuantum, ukuran matematik, ukuran apapun yang namanya akal itu tak masuk, apalagi teori barat tak masuk. Empirical, silogisme, ya, dan lain sebagainya, rasionalitas, logik tak masuk. Apa sebab? Kena salah ukur. Kalau dia ngukur begitu, artinya Muhammad tak berjalan tu. Ini tidak, Allah yang tak berjalan. Asra bi'abdihi, memperjalankan Muhammad. Artinya kalau Allah berlaku hukum bagi Allah. Apa hukum Allah itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu cara Allah untuk mengukur kualitas iman dengan peristiwa Isra. Saya langsung saja nih. Makanya ketika Nabi balik Isra itu, manusia ini terpecah jadi 3 golongan. Golongan yang pertama, ya, adalah golongan kafir. Kafir ini udahlah betul pun cakap orang, memang dia kafir, lama kafir, semakin bertambah kafirnya. Golongan kedua, ini yang kita sesali, adalah golongan murtad, yang dulunya dia mencintai Nabi, dulunya dia beriman, dia berislam, ya. Ketika Nabi balik dari Isra Mi'raj itu, dia gunakan akal pendek dia itu, dia gunakan akalnya, lalu dia berhalusinasi dengan akalnya itu, sehingga dia murtad, keluar dari agama Islam, bahkan membenci Muhammad. Itulah yang disebut dengan iman kepura-puraan. Keluar, bahkan dia katakan wa Muhammadun majnun, Muhammad sudah gila tu dah. Kenapa? Semua di situ tak masuk akal. Pakai akal lagi, Pak. Akhirnya kafir, ya, murtad. Nah, maka masuklah golongan ketiga, ya. Mohon maaf mungkin suara saya agak terganggu sikit, kesihatan agak terganggu Pak Bupati, kena kolesterol dan saya agak naik. Penat bercakap aja dari malam bersambung bercakap aja. Golongan ketiga, ketika orang melaporkan kepada seorang tua yang sangat berwibawa yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar, masa Muhammad bercerita dia tentang dia pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestin, naik lagi ke langit ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, turun lagi, singgah kejap ke surga, ke neraka, ke mana, turun balik sepertiga malam. Apa kata Abu Bakar? Siapa bercakap? Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad. Kalau Muhammad yang bercakap, lebih dari itu Abu Bakar beriman, maka diberilah pada saat itu Abu Bakar Siddiq sampai hari ini. Semoga kita yang hadir ini masuk golongan Abu Bakar Siddiq, ya. Jadi kalau agak anu sikit, goyang sikit lah, jangan yakini, ya, bahwa tidak ada, apalagi setelah kita pahami bahwa tidak ada yang tidak mungkin dengan Allah. Ada yang tak mungkin dengan Allah. Innama amruhu, sesungguhnya Allah itu memerintahkan apabila dia menghendaki sesuatu, maka dia hanya mengatakan kun, jadi, maka terjadilah. 10 kali atau 100 kali lagi itu pun Allah bisa. Kenapa? Karena Allah itu yang menciptakan segala-galanya. Jadi itu persoalan af'alullah. Jadi yang perlu kita pahami bahwa Muhammad itu pasif diperjalankan. Jangan lagi menggunakan tolak ukur makhluk, tapi gunakan tolak ukur ketuhanan. Ya, Al-Quran mengatakan seperti itu. Kalau tidak, kita salah. Jadi hari ini banyak para ilmuwan sudah menyusun teori-teori untuk mendekati kebenaran. Bisa mendekati, bisa,
ya. Tapi untuk membuktikan secara tidak bisa. Kenapa? Karena dia selalu bercanggah. Nah, mari kita lihat lagi. Ya, lailan pada satu malam. Tentu pertanyaan ngapa tak siang? Ya kan? Pada satu malam. Lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah ilal masjidil aqsa Palestina, ya, Palestina. Jadi hal penting untuk ketinggalan hari ini bahwa rihlah pada waktu malam itu penting. Kenapa Allah mengisrakan Nabi pada waktu malam? Karena hanya dengan cara itulah kualitas keimanan, kualitas harkat martabat seseorang akan terangkat. Oleh karenanya di sepertiga malam itu Allah menyediakan satu sarana. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sepertiga malam maka hendaklah kamu bangun untuk melaksanakan tahajud, ya. Dan tahajud itu hanya bisa dilakukan pada waktu malam. Untuk apa tahajud itu? Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan tahajud itu maka Allah angkat derajatmu pada makom yang terpuji, ya. Kenapa kok ada hubungan dengan Isra? Ada. Karena Isra dan Mi'raj itu intinya solat nanti nih. Saja tak sampai itu saya bilang dulu, itu sebabnya dia malam. Jadi kalau kita ingin melihat tolak ukur apakah kita memiliki modal kesuksesan dunia dan akhirat, lihat saja taat tak kita solat malam. Kalau aja solat 5 waktu kita anggap kita hebat, tak hebat loh. Itu kalau menurut Profesor Dr. Fadlur Rahman itu baru berislam minim, ya, baru berislam minim. Kalau hanya kita kata aku udah rajin solat dah, solat apa? Solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu Islam minim baru itu, Pak. Orang baru dikatakan dia berlebih itu, ya, itu setelah dia bisa. Kadang-kadang ada orang saya tak bisa gitu mungkin. Seperti sholat tahajud itu diwajibkan bagi dia. Ada orang. Padahal sholat tahajud itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, dan paling banyak itu kan 12. Ya, boleh sendiri, boleh berjemaah, ya. Lalu ditutup dengan 3 atau 1 sholat witir supaya dihitungan ganjil. Kenapa? Allah itu witir dan yuhibbul witir dan menyukai pada hal yang ganjil. Jadi sholat tahajud itu ya memang memerlukan syaratnya tidur dulu. Kenapa? Menandakan dia 1 malam. Inilah rahasia Allah mengisra dan memi'rajkan Nabi itu pada waktu malam. Kenapa? Karena pada waktu malam itu tidak semua orang yang bisa beraktivitas untuk mendekatkan diri dan membina keimanan kepada Allah. Kenapa? Waktu tidur itu enak loh, ya, sedap kata ya. Makanya sholat subuh itu muazin itu menambah lafaznya itu setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairum minan, sholat lebih baik dari tidur, ya. Jadi kecil dulu, tetap juga selobong dia. Tak tanggung lah sungguh mak awak tadi ni. Bikin dia diselimut, dia babi, diselimut, dia apa, kalau tanggung sungguh. Tak. Allah salatu khairum minan naum juga. Naum kejap lagi lah, kan itu dulu. Nah, itu sebabnya. Jadi oleh kerana itu, saya ingin mengajak dan ingin mengatakan bahwa kualitas kehidupan dunia dan akhirat kita, kualitas prestasi kita, kualitas kehidupan di hadapan Tuhan kita sangat ditentukan pada lailan. Artinya rajinlah sholat tahajud. Kenapa? Allah yang katakan asa rabbuka ayyab'asa rabbuka maqamam mahmuda, ya. Baik. Terus yang kedua, masjid. Allah katakan minal masjidil haram, jelas tak ada bisa ditafsirkan dengan lain. Ilal masjidil aqsa, artinya masjid jangan dibelakangi. Masjid penting. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, sab'atun yuzallihumullah fi yauma la zillan illa zilluh. Pada hari nanti ada 7 golongan orang yang dinaungi langsung oleh Allah di saat tidak ada naungan pada hari itu. Hari itu adalah hari kiamat.
padang mahsyar, orang pada takut semua. Tapi ada 7 golongan tenang saja, aman saja. Di antara salah satunya itu mu'allakun fil masajid, orang yang hatinya terikat pada masjid. Salah satu Pak, setelah al-imamul adil wa syabbun nasya' fi ibadatillah, ya, kemudian wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang yang hatinya itu terpaut ke masjid. Jadi ada yang tanya, Pak, ngapa rajulun itu kan laki-laki Pak? Karena dulu yang sholat wajib ke masjid itu laki-laki. Ya, ibu-ibu dulu itu kalau kita buka kitab-kitab fikih dulu, ya, karena kitab fikih sekarang tak ada, kitab fikih dulu juga adanya. Cuma penafsiran fikih sekarang ada, ya. Tetap kitab misalnya ya Alalul Muwaqqi'in, Fathul Bari, segala macam, Subus Salam, tetap mengatakan bagi wanita itu lebih utama sholat di rumah daripada di masjid. Tapi tafsirnya itu karena pada saat itu, ya, wanita itu zaman Rasulullah dulu itu zaman perang Pak. Aturan perangnya itu siangnya malam kencang nyata. Siang, siang perang, dan yang wajib berperang itu orang laki, orang perempuan tak. Jadi Rasulullah, ya, menyuruh agar perempuan ini menjaga anak, menjaga harta, menjaga apa, kan gitu tuh. Samalah ketika Rasulullah mengatakan hazani haramun rilijali ummati halalun lisaihim, emas dan sutera itu aku haramkan bagi umatku laki-laki dan aku halalkan bagi perempuan. Kenapa? Karena kalau dibio dengan orang laki-laki, dia kalah perang, habis orang Islam dan miskin. Jadi rampasan perang. Jadi dalam ilmu hadis itu namanya ada illatul hukum. Ya. Jadi kalau dalam ilmu usul fikih namanya itu hukum itu al-hukmu yadurru ma'al illat wujudan wa adama. Hukum itu dia berputar melihat ilat. Apa itu ilat? Alasan hukum. Ada alasan, ada hukum. Tak ada alasan, tak ada hukum. Nah, karena ibu-ibu dulu, ya, itu memang harus berkewajiban memelihara anak, memelihara harta, memelihara nanti menjaga suami juga pulang dari perang. Maka lebih utama dia sholat di rumah ketimbang di masjid. Tapi ilatnya itu kan tak ada lagi sekarang nih. Kalau gitu ya lebih utama ke masjid ketimbang di rumah. Apa tak ada ilatnya lagi? Sama dengan dulu, ya. Begitu tahap-tahap awal Rasulullah itu melarang orang perempuan itu pergi ke kubur. Kenapa? Karena masih tersisa tradisi jahiliyah. Kalau suami meninggal atau orang terdekat meninggal, dia mengagut-agut, ya. Dia apa nama kalau bahasa kita itu mengatap-atap, menyebut-nyebut, mengagai-agai sampai mengagut muka dia. Maka gitu tuh, ya. Maka Nabi larang dulu. Tapi ketika wanita-wanita muslimah itu sudah kuat imannya, fazuruha kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ya, dulu aku larang kata Rasulullah orang perempuan pergi kubur. Tapi ketika alasan hukum itu tidak ada lagi, sekarang pergilah. Sama. Jadi kalau dulu, ya, lebih utama sholat di rumah karena ada alasan hukum. Sekarang ini bagaimana Pak? Lebih utama di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk mu'allakun fil masajid. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah jelas mengatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, baik Bapak Ibu yang rahmati Allah, alladzi barakna haulah, di sekitarnya itu diberkati. Nabi itu, ya, dibawa oleh malaikat Jibril dengan menggunakan buraq. Terus awalnya itu jam-jam seginilah, jam 9 gini, ya, seperti waktu Isya atau ba'da Isya, ya. Rasulullah itu menung-menung. Ada riwayat mengatakan Rasulullah berada di rumah Hafsah, sepupunya yang tak jauh dari Ka'bah. Ada yang mengatakan
riwayat yang banyak mengatakan Rasulullah berada di Ka'bah. Maka Allah perintahkan kepada Jibril, Mikail, Israfil, Israel turun ke bumi, pergi jemput Muhammad untuk Isra. Lalu hal pertama dilakukan oleh para malaikat ini membelah dada Nabi. Dibelah. Ya, diambil hatinya, kemudian dicuci. Ya, setelah itu diisi dengan iman dan hikmah. Iman dan hikmah. Apakah pembedahan ini secara metafor atau memang secara materi? Allahu a'lam bishawab. Tapi apa artinya untuk kita? Artinya untuk kita penting sekali, Pak. Ya. Bahwa hati itu memang perlu suci. Jadi untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang baik itu perlu pemimpinnya berhati bersih, rakyatnya pun berhati bersih. Kalau tidak kacau. Ya, kalau untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih mudah khusyuknya memerlukan hati yang bersih, ya. Oleh karena itu kalau kita sholat lagi kita ambil contoh kena sesuai dengan Islam Mi'raj. Apa rukun pertama sholat? Orang mengatakan takbiratul ihram, ya kan? Takbiratul ihram takbir yang mengharamkan pekerjaan selain sholat, dan dia itu dimulai ketika kita tidak sholat. Maka bersamaan dengan takbiratul ihram itu rukun yang pertama harus kita kerjakan adalah niat. Nah, pertanyaan keduanya, apa itu niat? Niat itu kata ulama qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, kehendak hati yang bersegera kita melakukan. Ya, wala sauta, dia tidak berhuruf, wala harfa, dan dia tidak bersuara. Artinya suara hati yang terdalam itu bersegera kita melakukan suatu amal. Itu yang niat. Qasad oleh ulama kita, kalau di bio begitu nanti ini ajab nih, kenapa? Jangankan kita yang awam-awam ini, Pak, ulama saja kadang-kadang tak mampu mendengar qasad hati itu. Karena terlalu banyak godaan-godaan, terlalu banyak suara-suara yang mengganggu. Maka untuk membantu suara hati dan memudahkan kita, disusunlah oleh para ulama kita ucapan lafaz niat. Usalli fardal isya'i arba'a raka'ataini, ya, mustaqbilal qiblah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Niat tuh bukan ucapan lafaz niat untuk memperkuat suara hati kita. Jadi orang yang tak sah sholat itu tak pakai niat. Ya, orang pakai usalli, sholatnya sah, Pak, sah. Tak pakai usalli, sah. Yang tak sah itu apa? Tak niat. Ya, puasa. Apa nawaitu saumardin an adai syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Kalau kita makan sahur, baca tak tuh? Baca kan? Niat. Bukan, itu lafaz niat untuk menguatkan hati. Wuduk, nawaitu wudu'an li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Niat bukan, itu lafaz niat, tapi perlu. Oleh karena itu orang tidak pakai lafaz niat, dia akan kabur nanti. Karena apa bedanya orang menyejukkan muka dia, membasuhkan tangan dia dengan orang wuduk? Niat saja bedanya. Apa beda orang mandi junub dengan mandi biasa? Niat, yang lain tak ada. Itulah disebut dengan sesuatu yang sangat menentukan, dan niat itu di hati. Mungkinkah hati yang kotor bisa melahirkan pekerjaan yang baik, mengerjakan amaliyah dengan sempurna, mengerjakan sholat dengan khusyuk, mengerjakan menjadi pemimpin yang benar? Ini maka Isra dan Mi'raj yang pertama, ketika Allah ingin mengangkat Muhammad ke derajat yang lebih tinggi itu, dibersihkan hatinya dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tentang hati ini ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan inna fi jasadi bani adama mudghah
Iza salahat jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu kulluh. Sesungguhnya dalam setiap diri anak Adam itu ada segumpal daging mudghah yang apabila daging itu baik maka baiklah seluruhnya, dan apabila daging itu kotor atau jahat maka kotor dan jahatlah seluruhnya. Ala wahya qalbi, daging itu adalah qalbi. Seorang profesor dari Mesir pernah melakukan penelitian sehingga ya kesimpulannya dia membagi qalbi itu kepada makna lahiriah dan makna batiniah. Secara lahiriah makna qalbi itu dia sebut jantung. Jantung yang ada di dada kita sebelah kiri. Dan kata dia secara jantung pun secara makna lahiriah pun ini perlu dipelihara, perlu dibersihkan. Kenapa? Kacau orang kalau sudah jantung sakit, Pak. Dah pasang ring jantungnya kacau. Orang banyak mati mendadak, orang banyak stres, darah tinggi, jantung. Ya, itu makna qalbi secara lahiriah. Tapi secara batiniah ada makna qalbi itu adalah hati. Nah, hati ini dibagi lagi. Ada fuad, ada sir, itu orang-orang sufi lah yang ngaji. Tapi yang jelas hati itu adalah tempat bercokolnya perasaan. Di hati yang satu itu muncul beribu rasa. Ada rasa sedih, ada rasa gembira, ada rasa sakit, ada rasa manis, pahit, segala macam rasa berkumpul di hati. Orang hanya bisa melihat dengan gejala-gejala fisik yang menggambarkan keadaan hatinya. Ketika kita melihat seorang ibu yang jalan sempoyongan, ditimpa musibah, kerugian, dengan matanya berair, ya bibirnya menangis, kita katakan dia sedang sedih. Sedih itu ada di hati. Orang lain katakan hatinya sedang hancur. Ya, ketika orang ada untung, ugi, sehat, apa semua, senyum, ketawa, tandanya hatinya sedang gembira. Oleh karena itu hati itu innama sumiya liqalbi, karena dinamakan hati itu taqallubuh, yaitu bolak-balik. Kejap dia sedih, kejap dia senang, kejap dia suka, kejap dia benci, kejap dia enak, kejap tak enak. Itulah sifat hati. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ini ya kepada agamamu, wa ala ta'atik, dan mentaatimu, dan berzikir kepadamu. Jadi itu yang disucikan hati. Ini Ustadz dari Mesir. Saya baca buku dia saja. Ya, kalau Ustadz dari Sungai Alam dapat baca je lah. Itu bagilah baca tu enak. Kan gitu ceritanya. Tapi yang pasti baik secara makna lahiriah atau secara makna batiniah itu perlu kita sucikan, perlu kita pelihara. Kenapa? Karena itu sangat menentukan dalam kualitas kehidupan kita. Kenapa orang mati mendadak? Jantung. Kenapa orang tensi? Jantung. Kenapa orang nanti muncul segala macam? Jantung. Kenapa? Jantung yang mensignal darah melalui perintah otak dan sangat berpengaruh kepada seluruh tubuh. Cari Pak Dokter kalau di sini. Iyalah. Cakap saya ni. Kata ada ini kan? Seperti itu. Jadi harus dijaga. Jadi wajar kalau isyarat diberikan oleh malaikat, 4 malaikat membelah jantung itu, disucikan, maka diisi dengan iman dan hikmah. Nah, jadi itu tugas kita nih, ya. Jadi doa tadi itu dalam satu riwayat ditanyakan kepada Aisyah, ya Aisyah, setelah Rasulullah wafat, apa doa yang paling banyak dibaca Nabi waktu di rumah? Sahabat tanya, ya Aisyah, apa doa yang paling banyak dibaca Nabi di saat di rumah? Kata Aisyah mengatakan,
Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atika ya rabbal alamin. Seakan-akan tak pernah berhenti Rasulullah mengucapkan itu. Kenapa? Karena hati memiliki berjuta rahasia. Ya, oleh karena itulah Allah mengatakan ma ja'alallahu li rajulin fi jawfih. Allah tidak akan menjadikan dua hati pada satu rongga dada manusia. Di hati yang satu itu tersimpan beribu rasa. Tapi hati yang selamat adalah hati yang mampu menghadirkan Allah dalam hidup dan kehidupannya. Oleh karena itulah ulama mengatakan ketika takbiratul ihram itu maka hadirkan Allah untuk memenuhi hati kita ini, karena Allah mengatakan dalam hadis kursi tidak ada yang bisa menampung aku nih, bumi langit ya itu terlalu kecil dan tak sanggup semua, hanya hati orang yang berimanlah yang sanggup menampung kehadiran Allah. Maka orang-orang sufi mengatakan hati itu baitullah, rumah Allah. Janganlah fikir rumah Allah dekat situ Allah diam, kacau itu buatnya Kang. Ya Ka'bah kan Baitullah situ juga, berarti Allah tinggal kat Bekahana kat Ka'bah kan, bukan begitu. Itu makna metafor. Artinya Baitullah itu hanya di hati orang yang bisa mengingat Allah. Ya, itu yang pertama dilakukan oleh Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Setelah itu Jibril tinggal, Israfil balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai didatangkan burak. Burak itu adalah satu semacam binatang lebih besar lebih kecil dari dari onta, lebih besar dari kuda. Tapi dia bark, artinya kecepatannya kilat. Kan ada doa tuh di surat Al-Baqarah itu, kalau ada bunyi peti kilat ada yusab bihura'du bihamdi wal malaikati bin khifati. Artinya itu ya artinya itu maha suci Allah itu kecepatan burak itu seperti kecepatan kilat dan petir. Oleh bahasa ilmuwan dirumuskanlah kecepatan cahaya. Fisika kuantum. Setelah kecepatan suara itu kalau kita tengah malam ambil itu ke besi senyap tu, pukulkan tiang listrik, besi itu dah sampai ke tempat, bunyi itu pergi lagi kan, itu kecepatannya suara tu. Kalau kecepatan cahaya seperti kilat, pernah nampak kilat kan, pernah nampak kilat Pak. Nah kena dia nak mengukur, kata orang ahli fisika, tidak ada satu benda yang selamat ketika dia menggunakan kecepatan, jangankan kecepatan suara, jangan kecepatan cahaya, kecepatan suara pun tak bisa. Kenapa? Terjadi gesekan antara udara dan panas gravitasi bumi berpengaruh sehingga pasti mati, pasti hancur. Makanya tetap lagi teori mengatakan mana mungkin Muhammad naik burak, karena otaknya pakai otak manusia gitu. Tapi kita kan dah tahu dari ini bahwa Allah yang menjadikan itu. Ya, jadi burak itu adalah barkun, artinya kecepatannya kilat. Lalu dia berangkat bersama Jibril sampai ke sana. Pertama dia melewati Baitul lembah Gurun Sinai. Jibril kata Muhammad, disinilah dulu Allah mentajallikan cahayanya kepada Musa alaihissalam sehingga hancur yang seharusnya dia itu gunung, tapi sekarang menjadi lembah. Kerana tak terdaya gunung itu menerima cahaya Allah, menjadi lembah dia. Bukit Tursina itu, ya. Terus Rasulullah jalan lagi lewat ke Nazaret. Nazaret itu satu kampung yang Siti Maryam itu mihrabnya di situ. Tadi Pak Ambali cerita tentang Siti Maryam, ya. Siti Maryam itu situ dulu.
mihrabnya ketika orang-orang menuduh dia sebagai wanita yang bermesum, padahal dia tidak apa namanya tuh, dia tidak pernah mengenal wanita suci, tapi dia dititipkan Roh Kudus kenya, kan gitu. Sehingga ketika orang menuduh dia dikatakan inni nazartu laka fi batni muharraran, ya sesungguhnya aku hari ini bernazar untuk tidak bercakap, dan dia berada di mihrab. Maka Allah turunkan manna wa salwa, makanan dan hidangan dari langit. Malaikat ngantor. Itu Pak Haji Ambali cerita tentang itu tadi, ya. Tapi itu Rasulullah lewat. Kata Jibril, inilah tempat lahirnya ya Nabi Isa yang terakhir dalam hitungan yang wajib diketahui di Nazaret. Ya, terus mereka berhentilah di Zaitun. Zaitun itulah yang dibangun Masjid Al-Aqsa tuh. Nah, kalau kita baca ayat wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin itu buah-buahan. Ya. Az-zaitun itu bukit. Nah, Al-Qur'an ini mantap kadang-kadang ceritanya. Buah tin dan bukit zaitun. Disitulah dulu ya pernah mau dibangun atau diletakkan sakhrah Nabi Sulaiman, ya, diwariskan oleh Daud sebagai ayahnya. Daud bapak anaknya Sulaiman. Orang-orang barat mengenalnya David and Solomon, ya. Kemudian diletakkan sakhrah situ, itulah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Orang barat mengenalnya namanya Bukit Zion. Orang-orang Yahudi itu yang tinggal di Amerika, tinggal di Inggris, tinggal di luar, yang hebat-hebat tuh membuat satu perkumpulan untuk kembali kampung, namanya gerakan Zionisme. Jahat nih Yahudi nih. Jadi Yahudi yang paling jahat itu Yahudi yang membuat gerakan Zionisme. Jadi apa target mereka? Setelah nanti nak ngambil Palestina itu, ya bukit itu, mereka nak balik lagi ke Madinah. Karena menurut dia kampung dia setelah Palestina itu Madinah. Sebelum Nabi hijrah kan sudah ada orang Yahudi. Yahudi ini pandai akal dia. Ya, dia memang cerdas, orang-orang cerdas, tapi terkutuk. Nah, terkutuk. Dia cerdas, terkutuk. Yang dikutuk Allah jadi monyet kan Yahudi juga. Ya, jadi apakah Yahudi dan Nasrani sama aja tuh? Itu disebut dengan Banun Israel. Ya, Banun al-Israel. Artinya anak cucu Israel. Siapakah Israel itu? Al-Israel itu Nabi Yakub, anak Nabi Ishak. Ishak ini anak Nabi Ibrahim. Yakub ini punya dua bini lah, kalau bahasa Melayu lebih sedap nyebut dua bini. Bini pertamanya tu banyak anak. Yang paling tua itu namanya Yahuza. Ya, Yahuza ini punya pula banyak anak lagi. Dari Yahuza inilah membentuk keturunan orang-orang Yahudi. Kerana orang Ibrani menyebut Yahuza, orang Arab menyebut Yahuda, orang Melayu menyebut Yahudi. Nah, gitu kan? Dari Yahuda ni. Artinya dia kan cicitnya Al-Israel. Siapa Israel itu? Itu bahasa Ibrani, seorang tua yang patuh dengan Allah. Siapakah dia? Nabi Yakub. Tapi bini yang satu lagi ni punya anak dua cuma. Satu Yusuf, yang kedua Bunyamin. Kerana Yusuf ni bukan orang ganteng, bukan cantik lawa, ya. Kemudian diisyaratkan Tuhan dia bakal jadi nabi, maka muncullah kedengkian dari adik-beradik dia, termasuklah yang Yahuza yang tua tadi dia ingin membunuh Yusuf. Kan itu ceritanya tu, pendek ceritanya. Ya. Tapi saya ingin katakan seluruh yang lahir itu lahir, kalau orang barat mengenalnya lahir Musa, Moses.
cucunya. Ya, lahir Solomon, lahir David, Daud, ya, Yosef, Yusuf, ya kan, Solomon, Sulaiman, kayak itu. Semuanya ini Bani Israel. Pada waktu Isra dan Mi'raj itu, haulahu, kemudian Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada engkau Muhammad, ya, sedikit gambar. Apa gambarannya itu? Muhammad, di kau ni belum ada apa-apa lagi dah istilahnya. Tapi tugas yang diberikan, engkau adalah penutup dari nabi-nabi yang semuanya pernah Allah turunkan. Maka ya Allah pertemukan mereka itu, dan sebahagian besar dari nabi itu adalah dari Bani Israel. Jadi kalau kita sebut Yahudi, bahagian dari cicitnya Bani Israel. Nantilah ada waktu kita cerita tentang sejarah Bani Israel, macam mana taking Yahudi itu. Ya, kita bagilah Yahudi dalam perspektif Islam. Hari ini Yahudi itu percaya dengan hadis. Percaya dengan hadis Rasulullah. Kada atau hadis mengatakan akan datang suatu zaman di mana Yahudi itu, ya, itu akan terhombang-hambing, akan dibunuh oleh semua semacam musuh sama itu, ya, kecuali nanti ada satu pohon cuma gargot pohon itu. Sekarang dia sedang banyak nanam pohon itu, Pak, di jalur Gaza itu, pohon gargot. Takut dia, pasti dia percaya dengan hadis kan. Sama lah kata Pak Ambali tadi, kalau ada orang Kristen minum madu, Pak, berarti ada tanya Pak Ambali jual cerita dia. Dia kata Injil tak ada cerita tentang madu, Quran ada. Saya bilang nama Quran madu pun ada An-Nahl kan. An-Nahl itu kan lebah, dan madu itu berasal dari lebah gitu, Pak. Nanti kita cerita itu, tapi kita cerita Isra Mi'raj dulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seakan-akan Allah katakan bahwa engkau ini adalah nabi yang paling mulia, berat tugasmu, ya, banyak tantanganmu, sama seperti yang dialami oleh nabi-nabi yang terdahulu. Ya, maka sampai di Masjidil Aqsa itu Rasulullah menceritakan dia ditunggu oleh para nabi dan rasul-rasul yang pernah Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Nah, lalu Bilal bin Rabah penasaran, bertanya, ya Rasulullah, izin kejap tanya Rasulullah, ngapa Rasulullah? Ya kan banyak ramai Rasulullah yang nunggu engkau di Masjidil Aqsa itu. Kata Rasulullah, orang atau nabi dan rasul yang nunggu aku di Masjidil Aqsa itu sebanyak 124.315 rasul, selebihnya nabi. Ya, ada beda antara rasul dan nabi itu Bapak tahu sendiri. Nah, apa maknanya ini? Maknanya ini bahwa kesambungan risalah Allah yang pernah Allah turunkan itu menyatakan bahwa Muhammadlah sebagai wa khataman nabiyyin, penutup. Jadi engkau Muhammad berat tugasmu. Kalau orang ni untuk Bani Israel, orang ini untuk ini, engkau ni untuk seluruh manusia. Makanya Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau begitu terbantah juga cerita Nabi Musa yang katakan, Muhammad, jika pergi hadap Allah lagi, ngapa umat aku besar-besar lagi, hebat lagi, kuat lagi, tak sanggup. Ini perlu kita evaluasi balik gitu. Dialog itu apakah benar aturan sekali atau tidak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kembali ceritakan balik seluruh rangkaian peristiwa yang dialami Rasulullah baik Isra maupun Mi'raj itu semuanya tidak bisa dipahami oleh akal. Nabi-nabi, rasul-rasul yang nunggu Nabi itu, Nabi sholat jadi imam di situ, dah mati semua dah. Ini kan mati semua dah. Kok seperti kita bayangkan kita macam di Istiqomah ini, tak bisa. Jadi akal tak bisa apa. Terus Nabi itu seperti ada hadis macam menjulur sebuah tangga yang naik. Bagaimana Mi'rajnya itu, langit pertama, mendefinisikan langit aja ilmuwan hari ini masih belum tuntas. Ya, mendefinisikan langit aja belum tuntas kita. Agama sudah mendahului pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan mustawa, bahkan sidratul muntaha.
Tapi anehnya, tapi hari tengah malam pula, ya. Kenapa Mi'raj itu tidak sejelimit Isra? Ya, coba tengok. Kalau Isra kan jelimit, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barak. Kalau Mi'raj kan tidak. Misalnya minal masjidil aqsa ilal muntaha kan tidak dong. Malah wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Soal bintang, soal anu, seakan-akan Allah katakan kalau orang sudah mantap imannya dalam memahami Isra, pasti tak payah lagi tuh usah sebut lagi Mi'raj itu. Sama macam orang baca buku. Kalau orang tak paham baca buku, dia baca tu dia tak mengena-kena. Tapi kalau baca buku, dia baca pengantar, dia baca daftar isi, ngerti itu mana yang perlu dibaca atau tidak. Itu kunci. Sama. Jadi kalau dah paham tentang Isra Mi'raj sebagai suatu penguatan keimanan dan akidah, tak perlu lagi lah cerita dengan Isra sekarang. Makanya kalau ditanya orang besok apa pasal ya wan najmi itu tidak tidak terstruktur seperti Isra ya. Nah, ini jawabannya adalah kena iman. Jadi Bapak Bupati kami hormati, tetap sajalah pertama hal yang harus kita pegang itu bersihkan hati kita yang disimbolkan Rasulullah ketika dia dibelah dan dicuci hatinya. Lalu hati itu harus diisi dengan iman dan ilmu, hikmah ya. Nah, jadi apapun kita, selalulah kita mendekatkan kepada zat yang maha wajib wujud pada saat malam tahajud. Karena itulah ganti Isra kita. Tapi Mi'raj setiap hari kita Mi'raj. Karena as-salatu mi'rajul mu'min. Bahwa solat itu mi'rajnya orang yang beriman. Ketika kita mengucapkan niat, lalu bersamaan dengan niat kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, jiwa kita ini sudah lepas ya, take off dia sudah lepas semua, bahkan lepas dari planet bumi, lepas ke bulan menghadap Allah Subhanahu. Itu makanya disebut dengan takbiratul ihram. Apapun pekerjaan dunia, apapun pekerjaan yang lain solat, tak boleh, haram hukumnya dikerjakan. Maka disebutlah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Itu dia. Filsafatnya begitu loh, Pak. Jadi orang sholat itu Mi'raj. Jadi Isra-nya itu mungkin kita pilih sholat-sholat sunatnya, ya yang jelasnya malam. Dan memang iya pula, kalau ada orang belajar malam, orang berpikir malam, orang mengosip malam, itu jauh lebih terang ketimbang pada waktu siang. Karena Allah menjadikan dah hukum alamnya begitu gitu ya. Jadi kemudian selanjutnya bagaimana kesambungan dalam melihat persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara ya, kehidupan bermasyarakat, bahwa pemimpin ya, bahwa seorang pemimpin, karena setiap kita ini adalah pemimpin, paling tidak kita memimpin diri kita ya, haruslah berawal dari akidah yang kuat ya. Berawal dari akidah yang kuat itu takkan mungkin bisa muncul tanpa ada ilmu yang menyempurnakan akidah. Dulu di Bengkalis ini secara umumnya masih ada ustadz-ustadz yang mengajukan sifat 20, yang mengajukan terekat-terekat, yang mengajukan fikah, yang mengajukan, syukur saya tengok ya di media massa aktif di apa ini, di Istiqomah ini, cuma ngaji kadang-kadang ya. Tapi perlu juga lah ada ruang yang kita siapkan untuk akidah, untuk kajian-kajian fikih, untuk kajian-kajian pemikiran keislaman ya. Karena nanti orang yang pada hari ini banyak lahir hafiz tapi tak ngerti dengan ulumul Quran, dia hafiz ya, bacaannya itu kadang-kadang mohon maaf lintang pungkang lintang kedak. Itu tempat yang Bengkalis tidak, Bengkalis bagus semua, pandai semua ya. Kadang-kadang mana bacaan saktah, mana itu kan berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Kenapa tak dipelajari
Ya, satu. Yang kedua, kadang-kadang yang menyiapkan rumah tahfiz itu bukan ahli Quran. Cuma dia duit banyak. Duit banyak, cinta Quran sedikit, buatlah rumah tahfiz. Ya. Sehingga kadang-kadang berjibun rumah-rumah tahfiz yang tidak profesional. Ada yang habis 15 juz. Jadi suruh jadi imam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, sakit itu ketekak saya dengarnya ya. Habis 15 juz. Ya, jadi tak usahlah yang lain lah. Oleh karena itu ya, jadi peradaban, kebudayaan ya itu perlu kita anu balik, kerana mungkin arwah-arwah para ustaz-ustaz, para orang tua kita nanti dia akan bersedih melihat kita ya kalau kita tidak mewaris dan tak mampu mewariskan itu. Dulu ya kan, saya ingat atuk-atuk saya mengajar orang sifat 20, mengajar orang bagaimana beruduk, bahkan mengajar orang mengenal huruf alif ini, ba ini, ta dari mana keluarnya. Saya masih ingat. Hari ini tidak ada lagi, Pak. Orang semuanya mau apa namanya tuh ya YouTube ini. Karena YouTube kan ada semua gurunya, tapi belajar dengan YouTube berkah tak ada. Dapatnya mungkin dapat, tapi berkah tak ada. Padahal orang tua-tua kita dulu keberkahan itu yang paling penting. Jadi ini barangkali mungkin Pak Bupati, mohon maaf kerana saya kata Pak Bupati ini balik kampung, tentu saya akan lebih familiar dengan orang kampung saya, kan begitu kan? Saya mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin ya tidak pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Kalau mungkin ada kajian-kajian yang mungkin masih meragukan, mungkin tak perlu kita perpanjang, tapi kita diskusikan saja. Kalau saya silap, saya minta maaf dan saya ubah, kan gitu. Kalau ada mungkin ya mungkin memang tak tepat, tinggalkan aja lah ya. Karena apapun alasannya, bertengkar itu jelek ya, bertengkar itu jelek, itu intinya. Isra dan Mi'raj mengajarkan kita seperti itulah. Maka mari kita tegakkan Isra ya dengan menegakkan solat-solat malam, dan mari kita setiap hari bermi'raj kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban solat berjemaah ditambah dengan solat-solat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk menetapkan hati kita dalam rangka mentaati Allah, mensyukuri atas segala nikmatnya, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah hanya bisa tertingkat dengan menambahkan pengetahuan untuk menyempurnakan ibadah. Demikian barangkali Bapak yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majelis ini Pak Bupati ya. Kemudian Pak Perkompinda dan lain sebagainya. Mohon maaf sekali lagi kerana saya tidak menghormati secara satu persatu kerana mengingat waktu. Itu pun macam tak cukup rasanya. Dan mudah-mudahan kita semua ini akan dalam keadaan baik semuanya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati wa ahli baiti ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin syai'un lillahi lahum wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang, di kesyahduan dan di kelembutan malam yang syahdu ini kami mengetuk pintu rahman dan rahim-Mu. Kiranya Engkau ya Allah berkenan untuk mengabulkan doa kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha menyaksikan
Engkau menyaksikan kami datang ke sini ya Allah. Kami duduk bersimpuh untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan untuk itu ya Allah, limpahkanlah keberkatan dan cahayamu, hidayah dan petunjukmu di dalam hati sanubari kami, dalam akal fikiran kami, untuk senantiasa memaknai Isra dan Mi'raj dan menjadikan Isra dan Mi'raj sebagai suatu pola dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat meningkatkan ibadah sebagaimana yang telah dibawa oleh Isra dan Mi'raj, yakni peningkatan solat yang menyembah Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati kami, Engkau bolak dan Engkau balikkanlah hati kami, Engkau tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu, dalam mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ya Allah, tidak ada yang berkuasa, Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabban nas, Allahumma inna, Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tausiah agama dan sekaligus tutup dengan pembacaan doa. Dengan pembacaan doa tadi maka usai sudah acara kita pada malam hari ini di Masjid Agung Sama Bengkalis peringatan Isra wal Mi'raj tahun ini. Mohon maaf dan terima kasih untuk kita semua, dan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja khususnya pengurus Masjid Agung Sama Bengkalis yang telah bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Dan kita tutup majelis dengan membacakan keparat majelis subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.